Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang terbaik sekalipun di mata hamba ada baik. Sekalipun di mata hamba itu kurang baik, sekalipun di mata hamba itu biasa, tapi sebenarnya seluruh nikmat-nikmat Allah itu adalah yang terbaik yang Allah hendak di setiap hamba Allah. Salah satu nikmat yang terbaik dijadikannya kita manusia, kada dijadikannya iwak. Bahasa simpelnya itu aja malah. Kada dijadikan samut, kada dijadikan kambing, kada dijadikan jin. Ayo, ada dijadikan macam-macam tapi dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi manusia, itu salah satu nikmat terbaik oleh Allah. Lalu dijadikannya kita menjadi umat orang yang terbaik, makanya kita termasuk umat yang terbaik karena Nabi kita yang terbaik, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur terus. Anggap seluruh nikmat Allah Ta'ala terbaik, maka akan Allah Ta'ala balas dengan sesuatu yang terbaik juga. Apa aja itu? Kalau usah jadi masalah duit, kalau usah masalah itu tuh kayaknya dulu yang nyata-nyata di awak kita ini terbaikkah kada? Yang ada di dalam di awak kita ini dulu nah terbaikkah kada kah? Baju yang pian pakai itu terbaikkah kada? Terbaik kalau lah. Kopiah yang pian pakai itu terbaik kada? Sandal yang pian pakai itu terbaik kada? Jangannya kada baik kada pian pilih kada pian pakai. Itu menunjukkan bahwasanya seluruh apapun nikmat Allah yang sudah Allah andak di setiap makhluk itu yang terbaik biasanya. Tinggal lagi mensyukurinya aja lagi. Amunnya kada bersyukur, lalu kada baik lalu rasa kada baik padahal itu yang terbaik sudah keseninya. Tak diberi oleh Allah Ta'ala misalnya rezeki sekian, oh itu emang sudah terbaik kesan kita, lalu kita anggap itu kada terbaik, ya karena diberikan Allah Ta'ala ujian tuh supaya inya sadar. Yang kau menyadari itu terbaik dan kada terbaik orang yang ahli ilmu atau orang yang ketujuh mendengarkan ilmu. Inya bujur bang kada ahlul ilm, tapi inya ketujuh mendengarkan ilmu, dapat juga atau kena kesadaran bahwasanya ini pang yang terbaik kesan aku. Untuk pulang kada dijadikan manusia aja, dijadikannya kita menjadi hamba Allah, orang yang beriman, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kurang kah? Terbaik kada itu? Oh terbaik banget sudah itu. Kena pusang aja, kena rasa gula, kena rasa gundah gulana di dalam hati, kena rasa kacau balau hati, padahal sudah diberikan nikmat yang terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur insyaallah atas segala nikmat-nikmatnya yang terbaik ya Allah. Ya Allah, itu diyakini, jangan cuma dipandilakan atau dirasakan, diyakini. Ya Allah, ulun yakin benar ya Allah bahwasanya yang pian beri berataan ini yang terbaik gesan ulun ya Allah. Itu menimbulkan rasa tenang, rasa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Diingatkan ke Allah nya kenanya tumakninah hati. Ingatkan itu orang ma'rifah, orang bukan di masalah ma'rifah kayak itu tuh. Apa aja yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat, ingat lawan Allah. Ingat lawan Allah. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu di dalam surah Jumat tuh. Nah, baca. Fa idza qudiyatis shalah, sudah tuntung sembahyangan, ayo berpencar masing-masing mencari rezeki. Tapi ingatkan rezekinya tuh imbahnya apa? Wa dzkurullaha katsiran. Ingat lawan Allah. Ingat lawan Allah, wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya Allah, mudah-mudahan jadi Allah Ta'ala yang
bersyukur, insyaallah bersyukur, lawan ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu diyakini bahwasanya ini yang terbaik nah ya Allah. Ini pilihan pian nah ya Allah. Tapi mau usaha lah. Rezeki ini harus berusaha. Yakin yang terbaik di Allah, biar berdiam yang terbaik juga sebenarnya. Mau berdiam aja mau lah dapat, kadang mau dapat bang, itu nggak terbaik, berikhtiar. Sama ya orang tuh hendak mencari jodoh betul itu juga, hendak mencari yang terbaik, jadi dia aja di rumah. Bisa Jepang datang ya Allah rezeki ya, tapi kamu mati boleh mau baik benar dalam rumah tuh jadi dalam rumah aja. Makanya jadi Sayyidina Muhammad tuangkihul mar'ah li arba. Kamu tak pasti ini kisahnya. Jadi Sayyidina Muhammad cari bini itu 4, jadi Sayyidina Muhammad pilih juga. Yang pertama karena hartanya, tapi kedai itu yang jadi apa? Jadi patokan kecantikannya dicari. Batu pulang keturunannya yang baik. Batu pulang agamanya fadfar bidzatid din taribat ya. Artinya suruh cari dulu berdiam kayaknya musiah. Enggak ada bagus datang apa enggak. Seorang juga ada berpilih agamanya. Kalau kucing dalam karung sekalinya jangan sama seorang dua tuh. Itu rezeki itu harus dicari, dicari rezeki lah, jangan berdiam aja. Ini ini kesan guru aja. Sudah ulun contohkan semalam. Ini apa ulun kalau lah? Tapi kada ulun gerakan tangan mau dapat ulun lah. Ada ulun buka. Nyak lah sangkap minum tuh macam-macam ya. Ulun buka. Betul pulang jadi rezeki ulun masih lah. Belum lagi sekalipun sambatannya ampun ulun diulahkan gesan ulun kalau ini kopi nih gesan siapa gesan satu aja kan kalau lah gesan ulun kalau lah halo ulun ambil ulun ambil kayak ini aja belum lagi kayak artinya disuruh ya diparakakan pulangan ya kalau lah hanya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Bang kada ulun taguk bang jadi ampun ulun masih lah. Kada kalau lah, namanya itu rezeki kita diambil diparakakan, tapi dengan cara yang baik, dengan aturan yang sudah dijaga yang sudah dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat terbesar juga kita kalau mendengarkan lagi hadis-hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan seorang hamba itu ketika ianya parak lawan Allah, ketika perasaannya selalu mengingat Allah, ketika perasaannya itu hendak terus membahagiakan Sayyidina Muhammad. Itu kebahagiaan yang beda daripada orang-orang yang di pasar yang hendak membahagiakan dirinya dengan apa yang ada dipandang oleh Allah. Yang mencari dunia itu kada dipandang oleh Allah, dengan itunya hendak membahagiakan dirinya. Apa hendak memikirkan Sayyidina Muhammad? Itu pikiran orang-orang luar. Namun orang-orang ahli majelis pikirannya nang kayak apa aku hidup gasan Allah, kayak apa aku beribadah gasan Allah, kayak apa aku nih yang banyak dosa di baparak lawan Allah, nang kayak apa aku nih pikiranku di dunia aja hendak menyenangkan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untungnya orang yang hadir di majelis ilmu. Ada juga toh, parang percikannya daripada makna itu aduh mesti harus makna tuh harus sempurna benar kita pahami. Sedikit yang kita pahami daripada makna yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita, itu jin untung benar sudah paham bahwasanya hidup itu pada gasan dunia, tapi kita hidup qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kesemberamian apa? Ada kesemberamian kan itu. Salah satunya juga nih yang memberikan kita, yang salah satu yang nikmat yang sangat luar biasa yaitu difardukannya kita sembahyang 5 waktu. Hadis yang ke-33, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dengan berkat sidin bahagia kita dunia akhirat. Apa ajar Sayyidina Muhammad salatul jamaah,
Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Yang perbedaannya, ada yang menyambat muttafaqun alaih, ada yang menyambat rawahu Bukhari dan Muslim. Apa bedanya? Sama. Kalau muttafaqun alaih ya Bukhari Muslim juga. Kenapa di sini jadi dicurai bahasanya, tulisannya Bukhari wa Muslim? Ada bedanya. Muttafaqun alaih itu sahabatnya sama. Muttafaqun alaih, misalnya an Anas di Bukhari, di Muslimnya an Anas juga, itu muttafaqun alaih, itu orang belajar mustalah hadis. Amunnya tulisannya rawahul Bukhari wa Muslim, Bang, hadisnya sama tapi sahabatnya beda. Yang mendengar hadis banyak kalau sahabat kalau lah. Nah gitu bedanya. Amunnya rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sama tapi rawinya yang Bukhari Anas, yang dari Muslimnya Aisyah. Nah kayak itu. Tapi sama aja juga hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Tapi amunnya muttafaqun alaih, kenapa amunnya muttafaqun alaih? Sahabatnya itu sama, hadisnya sama, sahabatnya pun sama. Nah itu bedanya orang belajar mustalah hadis. Sholatul jamaah, sembahyang berjamaah. Ayo, kayak apa kita sembahyang berjamaah? Sholatul jamaah tafdulu, lebih afdal sholatul fardhi daripada sembahyang seorangan. Aku bahasa Jawanya sorangan lah. Sholatul fardhi, sorangan juga lah. Dewe. Dewean, asal lucu bener. Udah enggak rasa ada kayak itu juga orang Jawa menyambat. Diulang-ulang bener itu. Nyanyi orangan tadi. Salatul fardhi berapa bedanya? Bisa 27 kali lipat. 27 kali lipat derajat. Pian sembahyang sorangan, pian sembahyang sendirian, lawan sembahyang berjamaah, pahalanya bedanya itu 27 kali lipat. Bahasa orang berdagang tuh 27 kali lipat ujungannya daripada ada ujung lalu ujung sebut sekali aja ujungannya. Salatul jamaah, sembahyang ini penting benar gesan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika itu Sidin hendak sembahyang, hendak mentakbiratul ihram, takkannya muhasirin mau nguning lah, kayak orang pucat ketakutan Sayyidina Ali. Lalu ditakuni sahabat, wahai Sayyidina Ali, kenapa muhafiyan bina pucat bina kuning? Kayak apa aku Sidin kadang kayak ini takutannya Sidin? Itu di dalam Al-Quran gunung itu disuruh memegang amanah. Fa'abaina, kada hendak gunung itu memegang amanah, tapi manusia disuruh memegang amanah. Hakun salah satu amanah terbesar daripada Allah untuk umat Sayyidina Muhammad sembahyang 5 waktu. Kayak apa aku kada hendak takutannya Sidin? Amanah Allah 5 waktu. Kayak apa kita lawan sembahyang 5 waktu? Mudah-mudahan kita berdataan dzurriyyat kita, keluarga-keluarga kita termasuk orang yang menjalankan sembahyang 5 waktu insyaallah. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala hidayah yang masih balang sapian, kambingan, kucingan itu berbalang-balang. Berbagus berbalang-balang udah bagus. Mudah-mudahan kita dijaga berdataan lah. Bahaya benar orang yang meninggalkan amanah daripada Allah. Amanah daripada Allah yang paling besar yaitu adalah sembahyang 5 waktu, karena ini adalah arkanuddin, tiang agama. Amunnya kada sembahyang hancur tiang agama, kayak apa kita? Allah. Maka sembahyang ini biarlah manfaatnya itu luar biasa. Manfaatnya itu luar biasa. Sayyidina Muhammad SAW beliau kada pernah meninggalkan sembahyang 5 waktu dalam berjamaah. Salah satu fadilahnya kita itu dijamin Allah masuk surga.
dijamin Allah Ta'ala masuk surga. Yang kedua, dijauhkan daripada sifat nifak. Dijauhkan Allah Ta'ala apabila kita kawal sembahyang nana berjamaah 40 hari takbiratul ihram lawan imam beimbai lawan imam, 40 hari kita sembahyang kayak itu berjamaah, Allah Ta'ala bebasakan inya dari api neraka, artinya dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Yang kedua, Allah Ta'ala jauhkan hatinya, pikirannya, amalnya daripada nifak, kemunafikan. Nah, sembahyang ini pian luar biasa fadilahnya. Ulun nak bertakon. Kita ini hidup di mana? Di kampung asam-asam pura aja. Hidup di mana? Secara global di dunia mana? Ngarannya kita hidup di dunia yang mana dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan tipu daya, penuh dengan macam-macam yang kada bagus. Dan itu pasti sudah masuk kemana-mana, ke rumah, ke kemana, di mana aja kita berada, itu pasti ada penangkalnya. Jara ulama, salah satu penangkal daripada segala fitnah yang ada di dunia, seorang hamba itu kawa inya mengerjakan sembahyang 5 waktu. Pagi, mulai apa kita mulainya? Sembahyang itu mulai zuhur kalau lah, pemulaan Sayyidina Muhammad kalau lah zuhur sembahyang zuhur. Soalnya yang sembahyang itu ada juga tegawin yang kada bagus atau apa, atau macam-macam. Biasanya yang zuhur itu bapak yang kada bagus, bapak pun. Zuhur itu bapak biasanya apa? Begawi. Kan begawi bagus. Begawi apa? Biasanya merotet aja sudah misalnya merotet yang kada bagus. Sekalinya berarti amun orang itu diberikan Allah Ta'ala taufik lah, datang pulang, ingat pulang ini lawan Allah, datang waktu asar. Itu kan dosa lagi kita yang masalah di ibadah, karena kita ingat pulang lawan Allah, yang kita bermaksiat yang kita ada ingat lawan Allah Ta'ala dulu nah. Saking bagusnya hikmah kenapa dijadikannya sembahyang tuh 24 jam ini 5 diwajibkan oleh Allah. Menjakannya 50 waktu kayak Pak. 50 waktu itu berapa menit sembahyang ulang, berapa menit sembahyang ulang kita, kan? Kasih sayangnya Allah dasar umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak diberi pahala 50. Diberi pahala sama lawan yang sembahyang 50. Yang 5 waktu. Kena kada apa? Kena imbah asar. Nah, imbah asar itu kena apa dah? So jangan menyawang ayam lah. Imbah asar itu apa biasanya? Bedung. Ya pokoknya yang kada bagus lah. Kena ingat pulang, masuk pulang waktu maghrib. Atau kita nang berdosa yang halus-halus mungkin habis pulang dosa. Bawa wudu, kena sembahyang. Tuh. Sampai tu pulang maghrib tuh pulang keuyuhan begawe tak guring. Kan lupa aja guring itu kada wudu, kada beringat kalau Allah Ta'ala kada langsung betimbai awak misalnya yang bangun apa sembahyang maghrib itu keuyuhan. Nah, terbangun asal bangun isya lah. Jangan kada terbangun isya. Atau terbangun jam 12 sembahyang isya kada apa datang pulang isya. Ada lawas kena isya datang pulang subuh. Allah Ta'ala hendak menjaga akan umat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala hendak menjaga akan umat Sayyidina Muhammad, maka Allah Ta'ala jaga mereka dengan sembahyang 5 waktu. Itu untungnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allah hendak menjaga akan umat Sayyidina Muhammad, difardukan Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu, dijagakan daripada fitnah itu daripada fitnah-fitnah dunia. Pian tola amun orang itu rajin aja sembahyang 5 waktu pian. Kada mau pang tegawi nang kada bagus tuh kada mau. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal asal digawi dengan bujur sembahyang itu mencegah daripada yang kada bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah daripada sembahyang hikmah daripada sembahyang bisa mengobati penyakit stres. Bahaya. Psikolog kan adanya
Psikolog Allah yang paling mutlak, yang paling berguna untuk orang yang hendak sehat pikirannya, jasmaninya, yaitu sholat. Coba biarlah itu ada dibahas, ada ngarannya psikolog sholat, ngarannya kayak itu psikolog sholat ada. Jadi ketika orang itu lagi stres, lagi atau kacau balau pikirannya tuh kemana-mana kah, pikirannya di majlisin kemana-mana juga pikirannya. Orang fokus pada ulun aja fokus, terus melihat mobil yang berjalan itu, ini tetap aja jalan kemana kah kalau sudah dicangangin, Sembahyang. Biasanya orang stres itu pikirannya kemana-mana, bingung hendak kemana, lalunya stres. Kebanyakan yang dipikir, kada fokus. Berarti sembahyang melajari kita kayak apa? Allahu Akbar, fokus lawan bacaan Allahu Akbar. Ini secara psikolog aja dulu, kalau usah baca, kalau usah mengerti akan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, fokus masalah makna dulu. Kita fokus ke sembahyang dulu nih. Tangan kita keduanya fokus ke sebelah. Kalau lah kayak itu, kalau caranya kalau lah penghambaan kepada Allah, Allahu Akbar. Batu pulang disuruh kita itu dalam sembahyang fokus kepada tempat sujud. Jadi ketika jerbuhan ahli psikolog, apabila orang itu lagi stres, banyak pikiran, amun inya itu bisa fokus saja dalam satu hal, inya akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala pikiran-pikiran yang kada bagus. Amunnya di sembahyang, pikirannya nampak, pikirannya pasti yang bagus. Itu amun orang hendak ampih, biasanya dengan sembahyang tuh bisa. Orang itu banyak stres. Itu. Ketika tuh pulang napa? Ruku. Inya fokus dengan gerakan inya. Jangan waktu ruku sujud itu kada fokus ngarannya. Iya kan? Ketika hendak sujud, kalnya berarti harap. Nah itu kada fokus ngarannya. Fokusakan gerakan itu fokus, sujud fokus. Ruku. Makanya salah satu tanda orang khusyuk inya itu mengetahui sedang apa inya di sembahyang. Takbiratul ihram ini kada tahu, sujud dia kada ingat laginya. Ya karena kada tahu tuh sujud 3 kali ya, kada tahu tak? Kada ingat lagi, sudahnya kada fokus, amunnya fokus. Oh, ini waktu sujud. Oh, ini waktu duduk di antara dua sujud, duduk terus. Batu fokus pulang, sujud pulang, batu pulang naik pulang, itu fokus. Kalau lah apabila orang fokus ketika inya beribadah kepada Allah, ini kena bersih, nah pikirannya hilang aja, kena tuh sifat stres tuh hilang aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi menghilangkan stres sembahyang di dalam ilmu kesehatan. Ketika kita sujud, kepala kita itu, otak kita itu di bawah daripada jantung, ya kan? Ya kada? Makanya bujur-bujur sujud. Jangan kayak anjing itu. Jangan kayak anjing berarti harap. Fokus kayak itu kalau lah. Nah ketika itu saraf otak kita itu kena diisi oleh darah. Maka jerbuhan kesehatan itu makanya Sayyidina Muhammad ketika lahir langsung sajid. Itu secara alaminya, oh itu orangnya kena otaknya angel, otaknya the best of the best. Pokoknya paling bagus sudah kayak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud itu darah tuh namanya kan kayak ini kan kada ada. Kalau lah darah tuh turun kalau lah. Tapi ketika kita sujud, itu saraf yang ada di saraf otak itu kan diisi oleh darah. Nah, ketika itu jerbuhan ahli kesehatan, apabila otak itu terisi, saraf otak itu terisi oleh darah, maka itu akan membuat otak atau pikiran itu menjadi bagus. Makanya orang yang rajin sujud, orang yang rajin sembahyang, kada mungkin stres, kada mungkin gila. Orang gila mau sembahyang lah? Tidak dapat orang gila sembahyang. Kada ada orang gila tuh sembahyang. Nah, itu makanya perlu sujud. Allah. Nah itulah itu secara zahir, secara ruhaniyahnya yang ada di dalam sembahyang itu adalah bujur-bujur kita itu penghambaan bahwasanya diriku itu adalah hamba. Pemulaan kalimat aja jin Allahu Akbar. Makna sembahyang apa? Doa kalau lah. Doa itu meminta lawan siapa? Lawan Allah. Kalau lah artinya kita kada kau minta lawan siapa-siapa, yang kita kau minta hanya Allah. Itu makna daripada sembahyang. Doa maknanya kita itu perlu benar lawan Allah. Kenapa? Karena jadi kita perlu lawan Allah.
Pahami ketika kita sembahyang, oh aku nih hamba. Allahu Akbar. Sujud, ketika pian sujud, sujud lawan siapa? Sujud lawan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, duriat-duriat kita, anak kita, orang kampung kita memahami pentingnya sembahyang 5 waktu. Itu kenapa garang? Karena Allah sayang lawan umat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala hendak menjaga akan umat Sayyidina Muhammad supaya jangan lupa lawan Allah. Inya orang hidup di dunia, dikelilingi dunia, dicampuri lawan fitnah-fitnah, itu melupakan lawan yang mengolah dunia. Tapi Allah jadikan sembahyang 5 waktu supaya hamba atau umat Sayyidina Muhammad sadar, di dunia ini ada aku yang menciptakan dia. Di sembahyang situ kan. Oh, tak agung akan dunia, tak agung akan mobil, tak agung akan rumah, tak agung akan jabatan, tak agung akan jagangan, tak agung akan macam-macam. Ketika sembahyang Allahu Akbar, pian aja yang paling besar ya Allah. Yang itu aja sudah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah kan. Mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berataan sukses dunia dan akhirat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Mudah-mudahan kita berataan jadi hamba Allah yang muqimas shalah, bujur-bujur kita itu menjadi hamba Allah yang mengerjakan sembahyang. Terakhir 2 menit. Nah, pas 2 menit jam 9. Terakhir. Ini perlu. Sembahyang itu ada 3 yang perlu fokus. Yang pertama, jiwa raga kita. Ini jiwa raga kita nih, kepala sampai batis. Itu yang pertama. Yang kedua, hati. Yang ketiga, otak, pikiran. Makanya Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, "Shalli baina yadayhi jumlatan." Sembahyanglah kalian di hadapan Allah jumlatan, keseluruhan engkau. Yang dimaksud dengan keseluruhan engkau, jasmani, hati lawan otak. Apabila kita jasmani aja sembahyang, ya tetap aja teguh maksiat. Sembahyang ya masih aja tuh membunguli orang. Sembahyang masih aja lagi hendak menyakiti hati orang. Ya pikirannya kada kepada Allah, hatinya pun kada kepada Allah. Jadi ketika kita sembahyang Allahu Akbar, jiwa raga, hati, pikiran fokus hanya kepada Allah. Itu kena yang dimaksud dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kena wasta'inu bis sabri was shalah. Napa aja? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sabar, kita harus sabar, sembahyang itu sabar. Wastabir 'alaiha. Sembahyang itu harus sabar. Fokus ingat akan 3 ini. Amunnya kita awak aja tak Allah, sami Allah yang minta Allahu Akbar. Bagus saja Bang, artinya kita tegawi juga sembahyang 5 waktu, tapi bekas daripada sembahyang itu kada kawa masih kita bawa gasan di lingkungan. Tegawi aja tuh maksiat. Tapi amunnya sudah pikir, coba kita pian sembahyang, kita pian coba sembahyang, pikiran pian fokus. Oh, aku lagi sembahyang nah, hati pian fokus, aku hendak karena Allah Ta'ala, Allah menyuruh aku nah. Awak pulang insyaallah khusyuk tak. Minal khasyi'in insyaallah. Yang mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang khusyuk dalam sembahyang insyaallah kan. Otak kita kepada sembahyang, hati kita kepada sembahyang, jiwa raga kita menuntut syariatnya Sayyidina Muhammad. Rukuk nang kayak apa yang bujur, sujud nang kayak apa yang bujur, takbir kayak apa nang bujur, itu syariatnya Sayyidina Muhammad. Hati kita pulang tasawufnya nang kayak apa, bersihkan hati kita, jangan umpat-umpatan dunia juga. Hati ya, otak dan pikiran kita bertauhid pulang. Makanya masuk dalam 3 nih, tasawuf, fikih lawan tauhidnya masuk. Kita sembahyang hanya karena Allah. Inna salati, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah.